Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan kita di consumer behavior. Kita sekarang akan belajar tentang consumer learning. Di minggu lalu kita udah belajar tentang consumer perception ya. Jadi bagaimana konsumen sebenarnya mempersepsikan atau menangkap dan lalu meninterpretasikan apa yang mereka terima dari stimulus-stimulus yang masuk ke senses mereka, ke indera mereka. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang learningnya ya. Jadi proses learningnya, bagaimana konsumen itu bisa mempelajari sesuatu hal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan apa yang harus dikonsumsi, apa yang mereka ingin konsumsi, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan bertanya di sini, apa sih sebenarnya learning yang akan kita bahas di sini gitu ya. Learning yang kita bahas di sini itu akan spesifik ke apa yang mereka terima, sama seperti perception kemarin, stimulus yang dari luar gitu ya. Jadi atas stimulus-stimulus, atas hal-hal yang ada di luar sana, bagaimana mereka mempelajari dan bagaimana mereka shape kebutuhan mereka, bagaimana mereka akhirnya mempelajari sesuatu bahwa sebuah produk itu lebih pas buat mereka dan produk yang lain mungkin enggak gitu ya. Nah, itu adalah proses ya. Jadi semuanya itu adalah proses sampai dengan kita memahami bahwa ada preferensi-preferensi tertentu, ada persepsi-persepsi tertentu kita terhadap sebuah produk atau layanan. Nah, di sini sebagai hasil sebenarnya mungkin kita bisa reflect ke diri kita masing-masing bahwa seperti misalnya ketika kita mendengarkan jingle sesuatu, ketika kita mendengarkan sound logo dari sebuah brand gitu ya, kita akan punya asosiasi gitu ya. Jadi kita akan punya apa ya, bisa menghubungkan jingle tersebut atau mungkin juga sound logo tersebut dengan sebuah produk. Dan nggak sekedar sebuah produk tersebut, tapi juga dengan produk quality-nya atau service quality-nya dan segala macam. Jadi asosiasi kita ini akan panjang. Nah, dari mana ini kita dapat? Tentu memang berhubungan sekali dengan yang kita pelajari minggu lalu tentang perception. Tapi di dalam situ ada proses belajar gitu ya. Di dalam proses yang ada di pikiran konsumen, yang ada di benak konsumen, mereka harus belajar. Jadi ada proses belajarnya gitu ya. Cuman memang tidak bisa di sini lalu kita persepsikan bahwa belajar yang dilakukan ini seperti belajar yang kita lakukan di dalam kelas gitu ya. Jadi semuanya voluntarily gitu. Jadi semuanya harus ada niatan, itikat dan proses yang sangat serius mungkin ya ketika mempelajari sesuatu, ketika kita harus baca, ketika kita harus mendengarkan dan lain sebagainya. Kenyataannya di luar sana banyak proses-proses stimulus yang kita terima secara involuntarily ya. Jadi langsung kita dapat dan bisa jadi secara nggak sadar juga kita proses gitu ya, karena banyaknya exposure dan lain sebagainya. Jadi di sini yang disebutkan di slide ini adalah unintentional acquisition of knowledge, incidental learning ya. Jadi incidental learning aja. Jadi mungkin ada beberapa produk yang sebenarnya kita nggak pakai, nggak suka dan nggak relevan juga dengan kita mungkin ya. Cuman kita akhirnya karena sering dengar, karena sering terekspos dengan brand tersebut, kita jadinya familiar gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari incidental learning di sini. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya. Kita di sini akan mengenal dua teori learning ya. Yang pertama adalah behavioral, yang berikutnya adalah kognitif. Apa perbedaannya? Nah, di sini behavioral itu lebih menekankan kepada respons dari stimulus yang datang dari eksternal gitu ya. Jadi respon kita kayak gimana? Kalau stimulusnya itu A, maka respons kita kemungkinan B, respons kita kemungkinan C dan seterusnya gitu ya. Jadi memang lebih menggarisbawahi kepada external influence ya. Jadi lebih kepada external events atau influence yang memang datang dari luar gitu ya. Jadi gimana kita memproses external events tersebut atau external influence tersebut gitu. Jadi memang di sini memang akhirnya kita tidak terlalu menekankan tentang internal proses ya. Internal proses nanti akan kita bahas di bagian kognitif. Nah, untuk di behavioral learning theories ini itu ada salah satu
penelitian ya, research yang saya kira sangat sangat sering dikutip ya, sangat sering di quote, itu adalah nih adalah Pavlov ya. Jadi penelitiannya milik Pavlov gitu. Jadi penelitian milik Pavlov ini kayak gimana sebenarnya gitu. Jadi di sini kan disebut istilahnya dengan Pavlov's classical condition research gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian Pavlov ini dia meneliti nggak ke manusia ya. Jadi dia menelitinya memang ke anjing gitu. Nah, kenapa ke anjing? Ya anjing diyakini memiliki kecerdasan yang tinggi ya dan memiliki hubungan yang erat dengan manusia, makanya ini dipakai sebagai contoh gitu. Nah, yang dilakukan oleh Pavlov yang pertama adalah dia itu di sini menentukan unconditional stimulus sama unconditional response ya. Jadi unconditional stimulusnya apa? Makanan gitu ya. Kemudian unconditional response-nya si anjing ini jadi apa ya? Jadi mengeluarkan liur gitu ya. Jadi berliur gitu. Jadi kayak dia emang jadi pengen makan gitu ya. Jadi kalau di anjing kan kelihatan sekali ya. Kalau di anjing kita bisa ngelihat bahwa kalau misalnya mereka pengen makan, kelihatan liurnya dari luar gitu kan. Nah, itu adalah konsekuensi logis ya yang biasa udah kita temui ya. Secara natural bakal kayak gitu. Kalau misalnya ada makanan, mereka bakal ngeces gitu ya bahasa Jawanya gitu kan. Jadi itu adalah hubungan yang udah logis, yang udah natural gitu kan. Nah, yang diteliti oleh Pavlov ini, jadi Pavlov ini sedikit ngehack dari hubungan ini gitu kan. Jadi dia menggunakan media sebuah bell. Jadi sebuah bell gitu ya. Jadi di nomor 2 ini ya, bell ringing itu neutral stimulus ya. Kemudian kalau misalnya si anjing ini denger bell doang gitu ya, maka ya anjing ya biasa aja gitu ya, responnya biasa aja sama ketika dia mendapatkan respons dari suara-suara yang lain gitu. Nah, di sini akhirnya Pavlov berpikir bahwa gimana kalau misalnya bell ini kita kaitkan dengan makanannya tadi. Jadi ketika bell saya suarakan, maka saya di situ nyediain makanan gitu ya untuk anjingnya tadi. Jadi harapannya adalah memang bisa dilihat bagaimana respons anjing terhadap kedua hal tersebut gitu ya. Bell dan food ketika itu disajikan secara bersamaan, suaranya diperdengarkan, klining, kemudian makanan dikasihkan. Itu gimana responnya dari anjing tersebut? Sama ternyata dengan yang pertama tadi, karena di situ ada makanan, maka anjingnya tadi ngerasa bahwa dia harus makan gitu ya. Ya itu kelihatan dari air liurnya tadi. Nah, itu yang dilihat oleh Pavlov dan pada akhirnya adalah dengan seiring waktu ya, dengan banyaknya repetisi, exposure, dengan bell kemudian ada makanan, bell dibunyikan ada makanan, bell dibunyikan ada makanan, dan berkali-kali seperti itu dilakukan. Pada akhirnya makanannya nggak dikasih. Jadi bellnya doang yang dibunyikan, tapi makanannya nggak dikasih. Nah ternyata anjing tadi udah langsung datang ya dengan seolah-olah di situ ada makanan. Jadi dia sudah mengasosiasikan bell tadi itu dengan sebuah makanan. Jadi kalau ada suara bell itu ya ini waktunya makan gitu ya. Jadi itu ya asosiasi bell yang sebenarnya di awal itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan makanan, sama sekali nggak ada hubungannya kan. Tapi akhirnya bahkan anjing bisa berpikir bahwa ketika ada suara itu maka ya saya jadi lapar gitu ya. Nah ini saya kira tidak berbeda dengan apa yang kita rasakan biasanya ya. Mungkin kita ketika dengar sesuatu atau ketika kita ngebauin sesuatu, kita bisa jadi lapar, kita bisa jadi hanya ngedengerin musik tertentu gitu ya. Musiknya nggak ada hubungannya sebenarnya dengan perasaan tertentu, musiknya biasa aja, liriknya biasa aja. Cuman karena musik itu pernah kita dengar di masa-masa ketika kita lagi sakit hati gitu misalnya ya. Jadi musik ini membawa perasaan-perasaan itu tadi. Jadi asosiasi musik ini yang awalnya nggak ada dengan perasaan-perasaan tadi, jadi ada ya karena kita sudah memiliki experience yang repetitif sebelumnya dengan musik tersebut dan dengan perasaan yang spesifik tersebut.
Jadi itu yang kita namakan di sini, kita sebut dengan classical conditioning gitu ya. Jadi ada stimulus dari eksternal gitu ya. Jadi sekali lagi ini tadi kita masih hubungannya dengan behavioral teori ya. Jadi emang lebih ke external stimulus gitu. Oke, ini adalah penelitiannya Pavlov ya. Jadi mungkin Pavlov, kalau kalian dengar namanya sekarang, saya kira ke depan nanti kalian bakal juga sering dengar namanya dia gitu ya. Karena ini memang penelitian yang impactful banget buat behavioral research ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Jadi di sini ya, tadi yang kita kata kunci dari Pavlov research tadi, dari risetnya yang dilakukan oleh Pavlov tadi adalah intian adalah adanya asosiasi ya antara antara sebuah hal, antara sebuah benda ataupun mungkin sebuah rangsangan, sebuah suara atau mungkin bau dan lain sebagainya dengan asosiasi tertentu gitu ya. Jadi dengan hal-hal tertentu yang akhirnya bisa dikaitkan gitu. Sama dengan iklan-iklan yang akhirnya di sini ya. Kayak misalnya bagaimana kita sebenarnya punya asosiasi terkait dengan brand tertentu ya. Kalau let's say kalau misalnya kalian ada yang aware sama Marlboro dan iklannya gitu ya. Jadi Marlboro itu aslinya apa sih sebenarnya artinya? Dari kata Marlboro sendiri artinya apa? Kita kan nggak bisa mencerna itu ya, karena memang bisa jadi itu dari bahasa asing, bisa jadi memang itu adalah nama yang sama sekali nggak ada artinya, yang emang nama buatan ya. Makanya di sini disebutkan made up brand names, artinya sebenarnya nama buatan. Jadi nggak langsung literally ada artinya. Cuman akhirnya kita punya asosiasi tertentu terhadap brand-brand tersebut gitu ya. Jadi kalau Marlboro itu diidentikan dengan ini, gambar yang di sini. Jadi diidentikan dengan cowboy, dengan gaya hidup yang manly banget dan lain sebagainya. Itu karena memang iklan-iklan mereka, terutama di tahun-tahun dulu ya, di tahun 90-an, ya mulai 90-an, ini iklan kalau nggak salah yang model bapak ini ya, yang di gambar kiri ini, Marlboro ini, itu emang iklan di tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi ketika saya masih kecil banget, dan iklan yang di TV memang iklan yang ini gitu ya. Jadi emang ada value yang kita tangkap bahwa memang Marlboro ini jadinya manly gitu ya. Jadi kalau ngerokok manly gitu ya. Kita gak bahas bener gak bener ya, cuman itu yang disampaikan iklannya gitu ya. Yang disampaikan iklannya pada waktu itu seperti itu. Jadi ini kebawa gitu ya. Jadi value ini kebawa. Jadi iklan yang memang repetisinya sering sekali ya, sering sekali, banyak banget iklan seperti ini. Jadi saya yang masih kecil pun sampai akhirnya paham gitu ya. Oh ini Marlboro ini ternyata adalah rokok gitu ya. Intian saya paham gitu ya. Tapi sebelum saya paham itu bahkan rokok, Marlboro ini saya identikan dengan cowboy ini udahan. Jadi asosiasi itu yang jadinya kuat gitu ya. Sama seperti yang di kanan ini. Mungkin buat kalian yang nggak ngerti ini om siapa ya. Jadi cukup dengan ngelihat aja, cukup dengan lihat gambarnya gitu ya. Lihat gambarnya orang fitness nge-gym gitu ya, dengan alat yang berat, badannya gede dan segala macem. Dan di situ dia pakai outfitnya dari Under Armour gitu ya, yang emang khusus performance. Jadinya kita mengasosiasikan dari iklan-iklan Under Armour ini, memang Under Armour ini untuk performance gitu ya. Under Armour ini adalah outfit yang lebih spesifik buat mereka yang nggak cuman suka olahraga aja, tapi yang masuk ke performance gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi asosiasi-asosiasi ini bisa kita hadirkan sebagai seorang marketer ya, bisa kita hadirkan melalui iklan-iklan yang kita publish gitu. Jadi melalui iklan yang kita publish, kira-kira gimana sih kita dari strategi pemasaran kita, dari positioning yang kita pengen, itu akhirnya kita merepresentasikan ke konsumen bagaimana kira-kira image yang pengen ditangkap oleh mereka, asosiasi apa yang pengen ditangkap oleh konsumen tadi. Jadi kita harus paham di bagian ini. Nah kalau di brand lain ada ini ya, Coca-Cola, Adidas, dan lain sebagainya, itu kan brand-brand namanya nggak langsung punya arti ya, beda dengan Under Armour tadi, walaupun mungkin even saya juga nggak ngerti artinya Under Armour itu apa gitu. Under di bawah tapi Armour, jadi nggak dapat konteksnya ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah stimulus generalization ya. Jadi artinya di sini sebenarnya kita terbiasa menggeneralisasi atau ada halo efek ya. Ada efek-efek yang berlaku lebih general, lebih besar
terhadap condition stimulus tadi ya. Jadi terhadap hal-hal yang sudah kita asosiasikan sebelumnya. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya gambar ini tentang apa sebenarnya. Kalau yang belum tahu, mungkin saya bisa ceritain sedikit ya. Di sini adalah gambar tentang dua mobil yang sama-sama dari brand Ford ya. Jadi dari brand Ford gitu. Tapi kalian nggak bisa ngelihat brand Ford-nya di depan sini ya, karena gambarnya di situ adalah gambar kuda gitu ya. Gambar kuda ini sebenarnya brand apa gitu? Ini adalah Ford Mustang ya. Jadi di sini adalah Ford Mustang, yang brand Mustang sendiri itu udah sangat terkenal ya. Jadi yang di orange sana itu adalah Mustang generasi terakhir ya. Dan kemudian yang merah ini generasi yang lebih baru lagi gitu. Jadi nggak cuma terakhir, tapi emang baru fresh banget. Nah, sebenarnya bedanya apa keduanya ini? Yang kita bahas apa dari kedua ini? Yang kita bahas adalah dua mobil ini sebenarnya sangat berbeda ya. Sangat berbeda dalam hal apa? Sangat berbeda dalam hal dapur pacunya ya. Jadi kalau kita ngomong mobil Mustang pada umumnya sebelumnya, kita selalu ngomong tentang ya mobil yang performance ini ya, yang orange ini, dan mobil-mobil yang sebelumnya, yang seri-seri yang sebelumnya. Cuman semua mobil Mustang itu semuanya adalah mobil dengan pembakaran ya, combustion engine gitu kan. Jadi menggunakan bahan bakar. Dan itu udah trademarknya Mustang gitu ya. Jadi Mustang ya mobil performance, adalah mobil combustion dan lain sebagainya. Namun ketika mereka akhirnya Ford ini ngeluarin mobil performance yang elektrik, which is yang merah ini ya, adalah Ford Mustang Mach-E, itu jadi challenge gitu ya. Jadi apakah ini bakal dinamain doang dengan Ford Mach-E doang, atau ada Mustang-nya? Ternyata mereka menyematkan nama Mustang di sana ya. Jadi apa sebenarnya tujuannya gitu ya? Apa tujuan dari adanya nama Mustang di sini? Adanya nama Mustang di sini karena mereka pengen value atau asosiasi tentang power yang dulu ada di mobil orange ini atau seri-seri sebelumnya itu juga kebawa ke mobil merah ini. Artinya pengenalan mobil merah ini jadi nggak terlalu struggle gitu ya, karena memang brand Mustang-nya sendiri udah dikenal gitu ya. Jadi orang ketika ngelihat mobil ini pertama kali, oke, mobil ini adalah mobilnya Ford gitu ya, mobil ini elektrik. Jadi mereka nggak ada pertanyaan kayak emang powerful gitu ya. Mereka nggak akan bertanya kayak gitu karena di situ udah ada Mustang-nya gitu ya. Jadi orang udah bisa mengasosiasikan bahwa oke, mobil ini pasti powerful gitu ya. Cuman seberapa powerful itu bahasan lain gitu kan. Dan yang lucu adalah mobil ini ada di segmen yang berbeda ya. Kalau yang di belakang sana itu sedan hatchback gitu kan, cuman 2-seater gitu. Yang di sini SUV ya, yang Mach ini SUV. Jadi sebenarnya pasarnya berbeda, mesinnya berbeda gitu kan. Produknya sebenarnya hampir secara keseluruhan juga cukup berbeda. Cuman mereka menyematkan nama yang sama. Ini adalah contoh dari stimulus generalization tadi yang menurut saya itu paling strong ya, paling strong saya rasakan. Karena memang di awal ketika si merah ini dikenalkan, memang menuai kritik gitu ya. Orang-orang yang Mustang garis keras, beberapa juga nggak bisa menerima kehadiran mobil Mustang mereka jadi bentuknya kayak gini dan elektrik. Oke. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada Kijang ya. Kijang awal dikenalkan Innova itu juga namanya Kijang Innova gitu kan. Jadi sebenarnya mobilnya udah beda gitu ya, jadi lebih gede segala macam, udah mukanya udah beda, platformnya juga udah beda. Cuman buat ngebawa nama yang heritage itu, Kijang itu, biar nggak susah memperkenalkannya lagi, itu tetap dibawa ke mobil yang baru. Nah, marketing application-nya untuk stimulus generalization ini ada family branding ya. Family branding itu ya satu brand punya banyak sub brands gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi Ford ada Ford Mustang, Ford Raptor, Ford di Indonesia Ford Fiesta yang pernah ada mungkin ya, kemudian Ford Everest dan lain sebagainya gitu. Itu semuanya dalam satu payung brand besar tadi ya. Bahkan tadi itu disebut bahwa Mustang ini sub brand yang cukup kuat, bahkan dianggap sangat kuat dibandingkan dengan brand payungnya gitu ya. Jadi Mustang ini emang brand-brand yang valuable banget. Itu family brand ya, family brand. Saya kira gampang banget ya untuk bisa mengenali family brand.
Kemudian product line extension ya. Jadi produk-produk yang sudah ada itu kita tambahkan, kita extend gitu ya ke produk-produk yang mungkin masih ada hubungannya dengan produk yang kita punya saat ini gitu ya. Jadi kalau seperti misalnya Xiaomi gitu ya, Xiaomi karena perusahaan teknologi ya nambah ke alat apa kayak apa namanya, pembersih ruangan, kemudian air purifier gitu ya kalau ada mungkin ya. Jadi mungkin alat-alat yang berhubungan dengan teknologi dan lain sebagainya. Samsung juga product line extensionnya, dan family branding sebenarnya ini jadi satu ya strateginya. Itu juga banyak banget di Samsung, Xiaomi contohnya memang, LG juga saya kira, dan lain sebagainya. Kemudian ada licensing ya. Jadi licensing ini kita izin pakai nama dari brand yang terkenal gitu ya untuk ngedongkrak di tempat kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya kebetulan banget ya, ada contoh. Kalau di sini contoh ini adalah Tupperware ya. Ini Tupperware Silau ya, Silau. Oke. Nah, ini Tupperware gitu ya. Dan dia di sini ada, ini kok kayak review produk ya. Jadi di sini ada Little Pony movie gitu ya. Ini kebetulan punya anak saya, bukan punya saya. Jadi sebenarnya Tupperware ini kan sebuah brand sendiri gitu kan. Cuman buat dia ngedongkrak biar bisa untuk narik konsumen yang muda, konsumen yang masih anak-anak gitu ya. Gimana caranya? Kalau misalnya mereka create karakter baru, pasti susah dong. Karena asosiasinya mereka kan nggak ada gitu ya. Anak-anak ketika ngelihat bisa jadi nggak gitu suka karena mereka nggak kenal karakternya gitu. Berbeda kalau misalnya ini, mungkin anak-anak nggak ngerti sama sekali tentang Tupperware ya mungkin. Tapi mereka ngerti tentang Little Pony-nya itu. Wah, kok lucu Little Pony. Wah, saya suka Little Pony dan segala macam. Ayah, ibu pengen dibeliin gitu ya. Jadi lebih ke situ. Jadi makanya Tupperware ini pakai lisensi dari My Little Pony ya. Saya nggak tahu My Little Pony ini dari punya Hasbro. Jadi punya Hasbro, dia bayar ke Hasbro dengan jumlah tertentu ya, atau mungkin sifatnya adalah berupa kayak royalty yang dibayarkan ke Hasbro-nya tadi. Jadi memang dia bayar ke situ untuk bisa produknya lebih laku tadi. Dan banyak banget ya produk di Indonesia juga yang pakai seperti itu, banyak banget. Tapi jauh lebih banyak yang nggak izin. Jadi kalau ada di tas-tas yang murah-murah dan sebagainya, kemungkinan juga mereka nggak izin. Jadi sebenarnya bukan lisensi ya itu. Dan berikutnya ada lookalike packaging-nya. Jadi sebenarnya kemasannya mirip gitu kan. Atau sebenarnya dimiripin gitu kan, dimiripin. Jadi kalau misalnya kita mau create brand tertentu dengan kemasannya kita miripin sama brand yang udah terkenal gitu, bisa jadi akan ngedongkrak ya, dan kalau menurut penelitian, selama sebenarnya kita nggak terlalu over promise ya. Jadi nggak terlalu ngasih janji-janji yang lebay gitu terhadap performa dari produk kita, dan mereka punya udah ekspektasinya kemungkinan akan standar aja gitu ya. Misalnya kita udah secara clear menyatakan bahwa produk kita bakal does this job gitu kan, ya konsumen masih bisa menerima gitu ya. Cuman ya itu di luar produk yang bener-bener memang tiruan ya. Jadi tiruan yang mungkin di bahasa kalau misalnya di marketplace adalah KW dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu juga bukan KW gitu ya. Sebenarnya KW itu di awal dulu itu diasosiasikan sebagai barang dari pabrik yang nggak lolos di quality control ya. Jadi quality control itu harusnya misalnya standarnya adalah nilai 95-100, itu baru boleh dilepas gitu ya, baru boleh dilepas. Kemudian kalau misalnya di bawah itu berarti ada cacatnya, ada defectnya, berarti kita golongkan ke KW1 gitu ya, dan di bawahnya di KW2 dan lain sebagainya. Istilah di masing-masing perusahaan bisa berbeda-beda, cuman itu adalah istilah yang dulu dipakai untuk itu tadi ya, mengidentifikasi barang-barang yang original sebenarnya, tapi ada defectnya. Cuman di marketplace itu udah bergeser ya, istilah itu juga bergeser, jadi KW1, KW2 itu ya tiruan gitu ya, banyak yang tiruan dengan kualitas yang bagus itu berarti KW1, tiruan nggak gitu bagus KW2, tiruan yang jelek KW3 dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah stimulus discrimination ya. Jadi kalau yang tadi itu lebih ke generalization, jadi sebuah nama atau sebuah stimulus tadi atau sebuah brand bisa berlaku general karena memang asosiasi terhadap brand tersebut udah ada gitu ya. Kayak Mustang tadi kita udah ngerti itu mobil performance gitu ya. Maka ketika namanya dipakai di mobil lain, di mobil Mach-E tadi, orang juga akan punya asosiasi yang seperti itu.
Nah, ini bakal jadi hal yang agak challenging ya. Di sini sebenarnya kalau contoh yang ada di sini adalah Dove ya. Jadi stimulus discrimination itu sebaliknya. Jadi kita nggak pengen ada value uh, tertentu yang di situ masih tersemat dari brand yang kita juga keluarkan gitu ya. Jadi itu adalah kalau misalnya contohnya seperti ini. Jadi Dove di sini yang muncul pertama kali kan yang Dove yang kanan ini ya. Jadi yang kanan gitu kan yang emang lebih ke moisturizing, yang lebih ke pakai milk dan lain sebagainya, which is itu bakal terasosiasi dengan cewek banget gitu kan. Dan ketika mereka mengeluarkan men care, mereka pasti punya strategi khusus gimana caranya agar nggak value-value yang tadi itu terlalu cewek itu nggak muncul di Dove yang men care ini. Jadi sebenarnya di sini ada dua hal ya. Di stimulus generalization-nya juga masih ada karena dia ngebawa nama Dove-nya. Dia nggak bikin produk yang benar-benar baru untuk ngebawa value yang positif dari Dove-nya. Tapi di lain sisi juga dia mengubah beberapa hal. Dan ini jamak ya. Ini sering sekali dilakukan oleh brand-brand yang di kosmetik terutama yang awalnya memang kosmetik cewek jadi kosmetik cowok gitu ya. Kalau kebalikannya saya kira saya belum pernah nemu gitu ya. Jadi kebanyakan memang turunan dari brand yang sebenarnya pada awal itu dikenal sebagai brand cewek gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kemasannya aja beda dan lain sebagainya. Ini agak berbeda ya kalau misalnya kalian ngerti kalau misalnya di market mungkin ada yang mungkin Adidas gitu ya, mungkin parfum, cologne dan lain sebagainya yang cewek kayaknya nggak ada gitu ya. Ya tetap cowok-cowok aja. Oke, dan berikutnya ada namanya instrumental conditioning ya. Nah, kalau instrumental conditioning ini itu kalau misalnya yang berhubungan dengan stimulus yang dari luar itu yang bersifat reinforcement ya. Jadi reinforcement ini kayak gimana maksudnya? Jadi reinforcement ini memang akhirnya mengharuskan kita untuk memberikan respons sesuatu gitu ya. Jadi di sini instrumental condition occurs when we learn to perform behaviors that produce positive outcomes and avoid those that yield negative outcomes ya. Jadi kita emang cenderung akan memilih hal-hal yang akan memberikan efek positif buat kita dan menghindari hal-hal yang negatif buat kita gitu. Jadi di sini instrumental condition itu occurs in one of three ways gitu. Yang pertama adalah positive reinforcement ya. Jadi kalau misalnya kita ketika melakukan sesuatu dapat positif dapat hal yang positif ya, dapat misalnya pujian, misalnya poin, misalnya uang, misalnya barang dan lain sebagainya, itu positive reinforcement. Nah, kalau negative reinforcement itu kita cenderung menghindari hal-hal yang negatif gitu. Cenderung menghindari hal yang negatif. Kalau kita ngerti bahwa konsekuensinya bakal negatif, oh enggak, kita nggak akan ngelakuin itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada punishment. Itu kalau misalnya kita udah ngerasa dihukum gitu ya, atau maksudnya di sini punya experience yang jelek atas sesuatu, when unpleasant events follow response gitu ya. Kalau misalnya kita udah ngerasain, kalau kita misalnya beli soto di warung X gitu ya, di daerah sana misalnya, daerah Jebres gitu ya, ternyata rasanya biasa aja gitu ya, nggak memuaskan, maka ya itu bisa kita anggap sebagai punishment gitu ya. Wah, berarti salah nih, saya milih warungnya, saya nggak akan milih warung di sini lagi gitu. Jadi ini tipe-tipenya reinforcementnya. Jadi condition applied sama condition remove, ini event dan behavior ya. Saya kira ini bisa nanti dipahami lebih lanjut. Di sini cuman gambaran simple aja. Jadi ketika ada positive reinforcement, maka efeknya adalah positive event strengthens response preceding occurrence ya. Jadi kalau misalnya ada di situ ada positive reinforcement, maka efeknya sebenarnya menstimulasi orang-orang itu untuk bisa melakukan hal yang bisa memberikan efek positif tersebut gitu ya. Nah, ini punya hubungan yang kuat dengan negative reinforcement ya. Begitu juga kalau misalnya hal yang negatif, orang-orang tahu ya kalau misalnya mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, mereka tahu efek negatifnya, maka itu akan memperkuat yang positive reinforcement tadi ya. Jadi gini, kalau misalnya kita ngerti kalau positif, kalau misalnya kita doing something itu dapat apa, kalau misalnya nggak doing something kita juga bakal ngerasain impact yang kayak gimana juga. Jadi itu imbang ya, sama kayak kehidupan kita di dunia gitu kan. Kita ngerti kalau misalnya berbuat baik dapat pahala, berbuat jelek dapat dosa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi ini hubungannya nggak vertikal tapi horizontal dengan produk-produk atau mungkin brand-brand yang ada di luar sana.
Kemudian di sini juga ada punishment ya. Punishment negative event weakens response that are followed by a negative outcome gitu ya. Jadi kayak tadi experience yang kita dapat jelek atau kita ngerasa nggak nyaman sekali, itu bisa kita anggap sebagai punishment di sini bahasanya. Di sini ada extinction ya. Extinction ini adalah removal of positive event weakens responses preceding occurrence gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ambil opsi tersebut, kayak misalnya saya tadi bilang saya nggak akan makan soto lagi di situ, maka yaitu ketika itu kita paham itu bakal membuat kita lebih bahagia atau kita memilih tempat lain, maka ini yang dimaksud di extinction sini ya. Jadi kita paham bahwa hal tersebut bakal jadi konsekuensi dan ini saling menguatkan, saling melemahkan. Dan kita lanjutkan di sini adalah reinforcement schedule ya. Jadi sebenarnya kayak tadi ya, reinforcement ini kan sebenarnya stimulus. Jadi stimulus ini bisa kita kasih itu seberapa sering sih gitu. Nah, di sini ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam yang kita kenal. Yang pertama ada fixed interval reinforcement. Itu adalah ketika reinforcement ini diberikan setelah specific time period has passed ya. Jadi kalau misalnya setelah pas, the first response you make brings the reward gitu. Jadi memang di waktu-waktu tertentu. Jadi contohnya apa di sini? Yang paling populer mungkin di kita kebanyakan adalah kalau misalnya di Shopee kayak misalnya 11, 22, 33, 44 sampai 12 gitu ya. Nah, di situ kan akan ada kemungkinan beberapa konsumen itu bakal merasa dapat reinforcement ketika memang belanja pada hari-hari tersebut gitu ya. Mungkin ada beberapa konsumen yang emang ngumpulin belanjanya di hari-hari tersebut gitu ya, biar gratis ongkir dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu gratis ongkir RP0 kan itu biasanya yang di Shopee ini ya. Jadi ada flash sale segala macam gitu ya. Orang mungkin cenderung bakal buka Shopee, mungkin ya, mungkin beberapa dan mungkin juga banyak yang baru buka Shopee ketika sudah mendekati event-event ini ya, mendekati promo-promo ini gitu kan. Yang kedua ada namanya variable interval reinforcement gitu ya. Jadi sebenarnya kalau variable interval ini kita nggak ngerti sebenarnya bakal di appreciate kayak atau dihukum kapan atau di periksa kapan dan segala macam. Cuman akhirnya kita termotivasi untuk ngelakuin sesuatu secara constantly, secara apa ya? Secara setiap hari itu secara setiap waktu secara optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini adalah kalau kita sebagai pengendara ya, kita bakal akan punya kekhawatiran salah satunya. Mungkin ada yang memang motivasinya benar-benar memang saya pengen menjadi pengendara yang baik, itu satu hal. Tapi ada orang yang mungkin motivasinya saya nggak pengen ditilang gitu ya. Makanya saya harus baik terus gitu. Kalau misalnya saya nggak mau ditilang, saya akan baik terus gitu. Karena saya nggak tahu CCTV bakal ada di mana aja. Itu contohnya. Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu fixed ratio reinforcement ya. Fixed ratio ini kalau misalnya ketika kita udah ngasih respons tertentu gitu ya dari stimulus-stimulusnya gitu. Nah, di sini yang mungkin paling sering kita temui adalah frequent flyers ya. Jadi kalau di Garuda itu istilahnya Garuda Miles. Jadi yang berupa poin gitu ya, yang berupa promo-promo tertentu ketika misalnya kita udah beberapa kali terbang, kita dapat beberapa poin gitu ya. Di sini kalau misalnya free Citylink flight ticket juga ada dan segala macam. Dan yang terakhir adalah variable ratio and reinforcement ya. Jadi kalau misalnya udah kita udah ngasih respons, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Kalau tadi kan fixed ratio ya jelas, jadi angkanya itu jelas. Tapi kalau misalnya variable ratio ini kita nggak ngerti. Jadi bisa berbeda-beda tiap orang, bisa dapat bisa enggak gitu ya. Nah ini yang kita lihat di undian kayak gini ya. Jadi undian-undian, hadiah-hadiah segala macam. Jadi kita ada motivasi sebagai konsumen, ada motivasi untuk nambah poin ini untuk bisa dapat undiannya ini. Ini kan sedikit berbeda dengan yang di atas ya. Sama-sama poin sebenarnya, sama-sama loyalty program ya. Tapi kalau yang di atas itu lebih ke kalau misalnya kita udah dapat poin tertentu, kita akan dapat benefit apa, itu lebih clear ya daripada yang bawah karena diundi. Jadi kalau diundi kan belum tentu semua orang bisa dapat giliran itu. Belum tentu orang yang poinnya lebih banyak bisa dapat hadiah yang ada di sini. Nah, kita kira kayak gitu ya gambarannya. Dan yang berikutnya kita ngebahas marketing buzzword juga ini ya, gamification. Itu sering banget dipakai. Jadi gamification ini sebenarnya konsep yang ada di game ya, game kalian yang main game. Konsep yang ada di game ini kita bawa ke
ke produk kita, ke experience dari penggunaan produk kita ataupun service kita. Jadi simply kayak gitu pemahamannya. Dan elemen-elemen yang penting di sini adalah dynamic digital environment ya. Saya kira ini udah clear. Kemudian reward, tentu ya ini udah clear juga. Rapid and frequent feedback, kemudian multiple short and long term goals. Ini jelas karena kita ketika main game juga pengen ada targetnya gitu ya, pengen ada goalnya gitu. Entah kita pengen jadi terbaik gitu ya, di leaderboardnya kita pengen jadi yang terbaik, atau mungkin kita pengen ngalahin semua orang, ngalahin someone gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada competition di situ jelas ya, yang tadi saya sebutin. Dan yang terakhir adalah manageable degree of uncertainty. Jadi ada degree of uncertainty-nya. Jadi ketidakpastiannya itu juga dibubuhkan di sana. Nah ini contoh. Mungkin di sini contohnya 2 aja. Jadi kalau misalnya di McDonald's ini ya, McDonald's ini dia kerjasama sama Monopoly ya, sama game Monopoly yang di online itu ya, yang kalian bisa download sebenarnya game Monopoly di App Store ya dan lain sebagainya. Dan kemudian saya kurang paham kalau di sini gamenya itu seberapa detail, seberapa game ya, seberapa gaming gitu kan, dibandingkan dengan real experience. Kemudian kalau yang di kiri ini adalah Waze ya. Kalau misalnya kalian ada yang pakai aplikasi Waze, Waze ini juga aplikasi navigasi ya, sama kayak Google Maps sebenarnya. Dan ini sebenarnya juga punyanya Google juga sekarang udahan. Jadi dulu punyanya pengembang tersendiri tapi udah dibeli juga sama Google. Tapi yang unik di sini adalah di sini ada scoreboard ya, ada scoreboard yang di situ bisa kelihatan nih rankingnya gitu kan. Ini contoh kayak akunnya saya nih ya. Jadi contoh akun saya adalah level saya udah mentok ya, royalty wager gitu. Cuman ini nggak pernah saya pakai memang. Jadi udah hampir beberapa tahun terakhir udah nggak pernah saya pakai, makanya poin sebenarnya di situ juga nggak nambah gitu ya. Baru saya install lagi ketika tadi saya pengen ngasih contoh buat di kelas ini gitu kan. Jadi gimana penampakannya kalau misalnya di dalam scoreboardnya ini. Karena tadi saya nyari di Google Search hasilnya kurang memuaskan ya. Jadi di sini ada poinnya gitu ya. Ada rankingnya, bahkan rankingnya dibagi all time sama weekly gitu ya. Yang skor saya ini udah nggak ada apa-apanya, yang kalau nggak salah sih yang nomor 1 itu jutaan banget. Jadi udah jauh banget dan kayaknya udah nggak mungkin ngejar. Saya juga nggak tahu caranya ngejar kayak gimana segala macem. Dulu pernah jadi seru ya, buat saya pernah jadi seru gitu kan. Saya sampai ketagihan pakai Waze ini buat ngejar poinnya tadi itu. Saya suka ngasih informasi tertentu gitu ya, misalnya ada kecelakaan saya update informasinya di sini dan segala macam. Nah itu kan yang membangun experience di aplikasi ini ya. Sedikit berbeda dengan Google Maps ya. Google Maps lebih ke kita sebagai user doang gitu kan. Tapi nggak sebagai komunitas. Kalau di sini kita sebagai komunitas. Jadi di sini ada kecelakaan misalnya, di sini ada polisi, di sini ada segala macam, pom bensin harganya di sini berapa gitu misalnya, sampai hal yang kayak itu kita update gitu ya. Jadi harga Pertamax berapa, harga Pertamina Dex berapa dan segala macam itu kita bisa update di mapnya ini. Dan itu nambah poin kita. Nah itu yang nggak ada di Google Maps. Sebenarnya ada ya di Google Maps ya. Saya lupa namanya apa dan saya juga pernah ngisi beberapa gitu kan. Misalnya di tempat-tempat tertentu, apakah Anda pernah di sini gitu kan pertanyaan biasanya. Iya pernah gitu kan. Apakah di sini ada misalnya ada fasilitas toiletnya, apakah di sini ada fasilitas segala macam dia nanyain gitu ya Google ya. Kita dapat poin di situ. Cuman poin ini karena nggak ada scoreboard, jadi nggak terlalu seru gitu ya. Kita nggak ngerti skor teman kita. Kompetisinya itu seberapa gitu. Jadi maksudnya poinnya ini bakal dipakai apa. Nah, itu yang kurang wow ya. Kalau menurut saya sih masih ada experience-nya di situ. Dan yang berikutnya tadi ya, tadi kita udah ngomong tentang behavior learning theory, sekarang cognitive learning theory. Jadi cognitive learning theory ini lebih ke internal mental process ya. Jadi lebih ke proses yang ada di dalam pikiran kita itu jadi kayak gimana. Kalau tadi kan lebih ke respons ya. Jadi kalau misalnya kita dapat stimulus seperti apa, respon kita seperti apa. Nah kalau ini enggak, lebih ke internal proses ya, internal mental prosesnya kayak gimana. Nah ini adalah observational learning process ya. Jadi proses kita ketika kita mengobservasi gitu. Ini observasi ini bagian dari kognitif tadi. Jadi kita ngelihat kita memperhatikan kemudian ada pengulangan dari hal yang kita perhatikan tersebut dan itu kita simpan di memori kita.
Kemudian ada production processes gitu ya. The consumer has the ability to perform the behavior gitu. Jadi kita bisa ngelakuin itu akhirnya gitu ya. Dari kita tadi memperhatikan, baik itu memperhatikan tingkah laku orang lain gitu ya. Terutama emang itu ya, kita melakukan memperhatikan model misalnya, atau model role model dalam hidup kita, misalnya siapa yang jadi favorit kita gitu ya. Misalnya Om Indro gitu ya, jadi role model kita gitu kan, stylenya kayak gimana, suka Harley Davidson dan lain sebagainya, suka ngelawak gitu ya, mungkin kita bakal ngikut sama dia dan segala macam. Dan kemudian ada retention production process gitu ya, jadi kita bisa di saat tertentu kita bisa juga melakukan action yang sama dengan apa yang dilakukan oleh role model kita. Kemudian ya tadi muncul motivasi tertentu ya, motivasi tertentu ketika di saat-saat tertentu memang kita harus melakukan sesuatu seperti apa yang udah mereka lakukan. Nah, itu yang kita sebut dengan observational learning ya. Jadi the consumer acquires and performs the behavior earlier demonstrated by a model gitu ya. Ini jadi bukan top model Indonesia itu ya maksudnya. Jadi model ini role model gitu. Bisa siapa aja. Jadi bisa sesama teman, bisa influencer, bisa artis, siapapun dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh lagi. Jadi contoh di sini sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi di awal sebenarnya sama. Di situ ada role model juga sebenarnya buat kalian yang paham ya, buat yang kalian yang ngerti siapa dia gitu kan. Cuman saya kira di sini lebih bisa dilihat ya orang-orang yang ada di sini siapa ya. Saya nggak akan nyebutkan siapa namanya satu-satu gitu kan. Jadi saya kira kalian udah familiar banget dengan orang-orang ini, dan mungkin dari kalian juga ada yang memfavoritkan atau menjadikan mereka salah satunya sebagai model kalian gitu ya. Nah, ketika model itu mengasosiasikan diri mereka dengan produk tertentu, mereka menggunakan produk tertentu, maka akan ada dorongan buat kita ya, motivasi buat kita untuk juga melakukan hal yang sama. Jadi misalnya saya ngefan berat gitu ya sama Camila Cabello gitu kan. Jadi kalau misalnya apapun konser, lagu segala macam saya hafal dan segala macam. Nah, ketika saya harus beli sepatu, ya saya beli Skechers gitu ya. Saya pengen Camila Cabello banget lah pokoknya, misalnya contohnya kayak gitu. Saya pakai Skechers gitu ya. Sama dengan misalnya di kiri ini akhirnya pakai MS Glowman, kemudian yang yang di kanan ya. Yang di kiri pakai Hugo Boss dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita ngelihat model kita itu ngelakuin apa, memakai apa dan lain sebagainya, itu yang kita juga lakukan. Kemudian yang terakhir adalah how do we learn to be consumers ya. Jadi gimana sih caranya kita, masing-masing kita sebenarnya, kok tiba-tiba jadi konsumen gitu ya. Kok tiba-tiba pinter aja nih jadi konsumen, bisa beli, bisa milih dan segala macam. Yang pertama pasti kental banget ya parent influence ini ya. Jadi kayak misal selera, kemudian taste ya, yang berhubungan dengan taste tadi mungkin dan lain sebagainya. Saya kira itu banyak dipengaruhi oleh orang tua ya. Makanya lidah kita ketika taste tadi berhubungan dengan taste, maka cukup berbeda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain. Bahkan kalau misalnya dari background kultur yang berbeda. Dan itu orang tua bisa secara langsung, bisa secara nggak langsung ya. Kalau nggak langsung, saya kira kalau taste tadi secara nggak langsung, karena makanan yang disuguhkan tiap hari kan juga ya sesuai selera mereka gitu kan. Ya, jadinya kita jadi ngikut parents kita gitu kan. Nah, kalau misalnya yang directly, yang mereka emang bener-bener ngomongin, ya mungkin ada juga ya, kalian harus gini. Kalau spend money itu harus kayak gini segala macam. Kemudian televisi dan internet clear ya, saya nggak akan bahas karena udah clear banget. Cognitive development. Nah, ini jadi step-stepnya sih dari stage 1 kita observe gitu ya. Kalau misalnya masih di sini umur berapa ini? 0 sampai 1 tahun, masih sekedar lihat-lihat doang gitu kan. Stage 2 kita mulai minta-minta gitu kan, minta mam atau apa, coklat gitu ya. Es krim segala macam. Making selection berikutnya stage 3 gitu ya. Jadi kita mungkin udah udah dikasih pilihan gitu kan sama orang tua untuk bisa milih gitu kan sampai nomor 4 ini. Nah, kalau yang stage 4 ini sampai umur 5-6 kita udah mulai bisa beli sendiri dan dibantu mungkin milihnya sama orang tua ya. Dan setelah itu baru kita bisa making independent purchases ya. Nah, itu cognitive development kita. Dan yang berikutnya adalah message comprehension ya. Nah, ini cuman tambahan ya, karena anak-anak ini kan belum bisa memisahkan ya antara sebuah iklan dengan real life mungkin ya. Dengan real life. Jadi
ada banyak khawatiran bahwa ketika mereka ngelihat iklan itu ya mereka dengan mentah-mentah menerjemahkan bahwa mereka harus seperti itu juga. Ketika mereka ngelihat iklan di televisi atau di internet ada anak makan es krim dan segala macem, ya mereka pengen seperti yang mereka lakuin dan sekedar itu gitu ya. Karena mereka kan masih belum punya konsep iklan itu bagaimana, perusahaan itu seperti apa dan segala macam, kan mereka masih belum punya pemahaman seperti itu. Makanya di sini orang tua perlu mendampingi banget gitu ya, perlu mendampingi banget. Jadi cukup selektif juga dalam hal tersebut. Cuman dari kita sebagai marketer juga harus aware dengan hal yang seperti ini ya. Jadi kita harus cukup berhati-hati ketika kita create produk dan iklan untuk anak-anak gitu kan. Jadi kita harus bisa create iklan yang bisa mendidik gitu ya, nggak cuman sekedar nggak sekedar memikat mereka untuk bisa beli gitu. Nah itu juga pemerintah juga punya andil di sini gitu ya. Jadi kayak misalnya beberapa iklan memang harus disebutkan. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Kalau di luar negeri disebutkan ya. Bahkan kayak misalnya YouTube. YouTube itu yang khusus anak-anak ada karena memang yang khusus anak-anak itu nggak pakai iklan. Jadi kira-kira itu semua yang bisa kita bahas ya. Ini cukup panjang, videonya 46 menit. Cuman saya kira cukup singkat ya poin per poinnya tadi. Dan kalian tetap harus belajar lebih lengkap melalui buku yang textbook yang punya Solomon terutama ya. Oke, gitu aja dari saya. Thank you semuanya udah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.